Pada kesempatan kali ini kami akan meluruskan beberapa video yang sudah tersebar di YouTube, yaitu tentang pernyataan-pernyataan daripada para ustadz-ustadz sanjungan kaum Wahabi ketika mereka menjelaskan sebuah fatwa atas nama ulama-ulama Syafi'iyah. Akan tetapi sayang sejuta sayang, apa yang mereka sampaikan itu merupakan sebuah kesalahan dan bahkan bisa saja itu disebut sebuah kebohongan atas nama ulama-ulama Syafi'iyah. Dan untuk video mereka sebenarnya sudah kami bahas di video-video yang sebelumnya. Ya silakan kalau bagi teman-teman yang ingin tahu videonya, monggo dilihat sendiri. Yang pertama, tidak benar ketika ada orang yang berkata Imam An-Nawawi mengkritik ulama yang menganjurkan melafadzkan niat, sebagaimana hal ini telah dinyatakan oleh Bapak Firanda Andirja, Bapak Badrussalam LC, Bapak Farhan Abu Furaihan, dan Bapak Malik Al-Athari, yang mana kita tahu bahwa keempat bapak-bapak ini adalah sanjungan kaum Wahabi. Yang jelas keempat orang tersebut telah melakukan kedustaan atas nama Imam An-Nawawi, karena Imam An-Nawawi sendiri justru menganjurkan kaum muslimin agar melafadzkan niat. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin, tepat pada halaman 108 terbitan Darul Minhaj. Kata Imam An-Nawawi, wan niyatu bil qalbi, niat itu ada di hati. Wa yundabun nutqu qubailat takbiri, wa yundabu an nutqu, dan dianjurkan melafadzkan niat qubailat takbiri, sebelum bertakbiratul ihram. Ini sangat jelas sekali. Imam An-Nawawi menyatakan melafadzkan niat sebelum kita bertakbiratul ihram ketika sholat itu dianjurkan, bukan dilarang oleh Imam An-Nawawi. Keterangan yang sama silakan cek juga dalam kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, yaitu kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, tepat di juz kedua halaman 246 terbitan Darul Kutubil Ilmiyah, atau juga dicek dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab tepat di juz ke-7 halaman 355 terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah karya Imam An-Nawawi. Yang kedua, tidak benar dan bahkan merupakan sebuah fitnah terhadap para ulama-ulama Syafi'iyah apabila Ustadz Wahabi yang bernama Abu Haidar As-Sundawi menyatakan para ulama Syafi'iyah itu melarang keras membaca Al-Quran di sisi kuburan. Pernyataan ini sangatlah tidak benar dan sangat jauh dari kebenaran, sebab faktanya tidaklah demikian. Justru para ulama-ulama Syafi'iyah menganjurkan kaum muslimin agar mereka membaca Al-Quran di sisi kuburan ketika berziarah kubur. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau yang bernama Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, tepat di juz kelima halaman 311 terbitan Darul Fikr. Qala ashabuna rahimahumullahu wa yustahabbu lizairi ayyusallima alal maqabiri wa yad'u liman yazuruhu wa li jami'i ahlil maqbarati. Ashab kami atau ulama-ulama Syafi'iyah rahimahumullah, mereka berkata, dan disunnahkan, dianjurkan bagi orang yang berziarah kubur agar dia itu menguluk salam, mengucap salam kepada penduduk kubur, lalu mendoakan orang atau mayit yang ia ziarahi, dan sekaligus dianjurkan untuk mendoakan semua penduduk kuburan. Wal afdalu ayyakuna salamu wad du'a'u bima thabata fil hadithi, dan yang lebih utama redaksi salam maupun redaksi doa adalah sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yustahabbu ayyaqra'a minal qur'ani ma tayassara wa yad'u lahum aqibaha nassa alaihi syafi'iyu wattafaqa alaihi al-ashabu, dan dianjurkan bagi orang yang sedang berziarah ke kuburan agar ia membaca Al-Quran yang gampang baginya, kemudian setelah ngaji Al-Quran di sisi kubur itu dia mendoakan penduduk kuburan. Hal ini telah dinas oleh Imam Asy-Syafi'i dan telah disepakati oleh Ashabus Syafi'i, sehingga jelaslah bagi kita ketika Abu Haidar As-Sundawi menyatakan para ulama-ulama Syafi'iyah menentang keras, melarang keras orang ngaji Al-Quran di sisi kuburan, maka pernyataan Abu Haidar As-Sundawi ini hanya merupakan sebuah fitnah dan kedustaan atas nama para ulama-ulama Syafi'iyah. Yang ketiga, tidak benar orang yang berkata kunut subuh itu wajib menurut Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar.
Hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Mujiman. Bahkan pernyataan Bapak Mujiman ini merupakan sebuah kedustaan atas nama Imam An-Nawawi, yang mungkin karena ketidakpahaman dia tentang ngaji kitab atau apalah, Allahu a'lam bishawab. Karena Imam An-Nawawi sendiri tidak pernah mewajibkan kunut subuh. Beliau menghukumi kunut subuh sebagai kesunahan, bukan kewajiban. Hal ini sebagaimana yang telah dinyatakan langsung oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau yang bernama Al-Azkar, tepat pada halaman 57 terbitan Nurul Huda. Wa'lam annal kunuta masyru'un indana fi subhi wa huwa sunnatun muta'akkadatun. Dan ketahuilah, sungguh kunut itu disyariatkan, dianjurkan menurut kami dalam sholat subuh. Jadi sholat subuh itu dianjurkan ada doa kunutnya. Wa huwa sunnatun muta'akkadatun, dan hukum daripada kunut subuh itu menurut Imam An-Nawawi adalah sunnah muakkadah, bukan wajib. Sehingga pesan kami kepada Bapak Mujiman, waspada, hati-hati dalam mengutip fatwa ulama atau ulama-ulama Syafi'iyah. Yang keempat, Zainal Abidin Al-Wahabi, ia telah berdusta atas nama Al-Imam An-Nawawi tentang hukum mengusap wajah setelah selesai berdoa. Kata Zainal Abidin Al-Wahabi, Imam An-Nawawi mengatakan bid'ah mengusap wajah setelah selesai berdoa. Padahal Imam An-Nawawi telah menjelaskan dalam kitabnya yang bernama Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, tepat di juz keempat halaman 255 terbitan Darul Fikr. Wa min adabid du'ai kaunuhu fil awqati wal amakini wal ahwali syarifati wastiqbalul qiblati wa raf'u yadayhi wa mashu wajhihi ba'da faraghihi. Dan di antara tata krama berdoa adalah hendaklah doa itu dilakukan pada waktu, di tempat dan kondisi yang mulia. Wastiqbalul qiblati, dan hendaklah doa itu dilakukan menghadap ke arah kiblat atau menghadap ke Ka'bah. Wa raf'u yadayhi, dan mengangkat kedua tangan. Wa mashu wajhihi ba'da faraghihi, dan di antara tata krama berdoa yaitu setelah selesai berdoa mengusap wajah. Ini kata Imam An-Nawawi, bukan seperti apa yang disampaikan oleh Zainal Abidin Al-Wahabi. Yang kelima, Khalid Basalamah, dia menyatakan bahwa dosennya mengatakan, katanya ya, dalam mazhab Syafi'iyah hukum kedua salam dalam sholat itu adalah wajib. Jadi kedua salam yang ada dalam sholat itu katanya wajib, sehingga ketika orang sholat pada salam pertama Assalamualaikum warahmatullah, lalu kentut sebelum ia melakukan salam kedua, maka sholatnya batal. Kata Khalid Basalamah, dia menjelaskan ucapan dosennya, katanya ya, padahal hal ini merupakan sebuah kedustaan yang mungkin karena ketidakfahaman dia tentang mazhab-mazhab ulama-ulama Syafi'iyah. Mengapa begitu? Sebab di dalam pandangan ulama-ulama Syafi'iyah, salam yang kedua dalam sholat itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Hal ini sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, tepat di juz ketiga halaman 482 terbitan Darul Fikr. Kata Imam An-Nawawi, mazhabuna al-wajibu taslimatun wahidatun wala tajibu thaniyatu wabihi qala jumhurul ulama'i au kulluhum. Mazhab kami atau ulama-ulama Syafi'iyah, yang wajib itu adalah taslimatun wahidatun, yaitu salam yang pertama. Ini yang wajib dalam sholat. Wala tajibu atsaniyatu, sedangkan salam yang kedua dalam sholat itu tidak wajib. Wala tajibu atsaniyatu, salam kedua itu tidak wajib dalam sholat. Wabihi qala jumhurul ulama'i, begitulah pendapat dari mayoritas ulama, au kulluhum, atau bisa dikatakan semua ulama. Artinya menurut ulama-ulama Syafi'iyah, salam yang kedua itu tidak wajib. Yang wajib itu salam yang pertama. Sehingga ketika orang sudah salam yang pertama, Assalamualaikum, kok kentut, maka sholatnya tetap sah, tidak batal. Mengapa? Sebab dalam pandangan ulama Syafi'iyah, salam yang kedua dalam sholat itu sunnah, bukan wajib. Tidak seperti apa yang dijelaskan oleh Bapak Khalid Basalamah yang ketika menjelaskan kepada jemaahnya tidak memegang kitab. Yang keenam, Zulkarnain Al-Maduri, ia mengatakan Imam Asy-Syafi'i itu lebih senang sholat tarawih sebanyak 11 rakaat dengan witirnya. Padahal hal ini merupakan kedustaan yang sangat nyata.
atas nama Imam Asy-Syafi'i, dan sudah berkali-kali kami luruskan apa yang dinyatakan oleh Zulkarnain Al-Maduri ini. Tetapi dia ngeles ketika diajak diskusi. Ya memang begitulah teman-teman ya, ketika orang berdusta, apabila dustanya dibongkar pasti banyak alasan lah untuk ngeles agar tidak terjadi diskusi. Intinya Zulkarnain Al-Maduri ini telah melakukan kedustaan atas nama Imam Asy-Syafi'i. Karena di sini Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, tepat di juz pertama halaman 167 terbitan Darul Ma'rifah Beirut, kata Imam Asy-Syafi'i, wa ahabbu ilayya ishruna, dan yang lebih saya senangi adalah 20 rakaat. Ishruna itu artinya terjemahannya 20 Pak ya, bukan 11. Wa ahabbu ilayya ishruna, dan yang lebih saya senangi adalah 20 rakaat untuk salat tarawih atau qiyam Ramadan. Li'annahu ruwiya an Umar, karena hal yang demikian itu telah diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa kadzalika yaqumuna bi Makkah, dan begitu juga sholat qiyam Ramadan atau tarawih didirikan di kota Mekah sebanyak 20 rakaat. Wa yutiruna bi thalathin, lalu mereka itu sholat witir sebanyak 3 rakaat. Jadi jelas Imam Asy-Syafi'i lebih senang sholat tarawih sebanyak 20 rakaat atau 23 rakaat sak witirnya. Begitulah beberapa fatwa-fatwa ulama-ulama Syafi'iyah ataupun Imam Asy-Syafi'i yang dipelintir-pelintir, yang dirubah-rubah oleh ustadz-ustadz sanjungan kaum Wahabi. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu kami sampaikan, kami sarankan kepada para netizen ataupun para penonton channel Sani Uye, waspada. Hati-hati kalian memilih guru, hati-hati mendengarkan ceramah. Jangan mudah dan jangan gampang percaya kepada orang yang ketika menjelaskan sesuatu dia tidak megang kitab. Ini bahaya. Padahal setelah kita koreksi, setelah kami teliti, ternyata jauh dari kebenaran dan bahkan hanya merupakan sebuah kebohongan atas nama ulama-ulama Syafi'iyah. Na'udzubillahi min dzalik. Ayo kita jaga, ayo kita pelihara fatwa-fatwa ulama-ulama Syafi'iyah atau ulama siapapun. Jangan sampai orang-orang yang tidak punya tanggung jawab bebas berbicara di depan publik. Ini sangat berbahaya bagi kaum muslimin. Kasihan orang-orang awam. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.